Macus, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau ajak Macus semua di rumah buat kulineran di Jakarta Timur yang tempatnya tuh rame banget. Nah, kali ini kita akan mampir ke tempat makan yang ini tuh terkenal banget dengan masakan khas rumahan Nusantara yang rasanya tuh autentik dan bumbunya tuh legendaris banget deh. And yes, this is Munique Resto. Yuk! Munique Resto ini terkenal dengan masakan khas Indonesia yang dibuat dari resep keluarga turun-temurun. Nah, yang menariknya, semua hidangan di sini diracik menggunakan bumbu legendaris Munique, jadi rasanya nggak pernah gagal. Di cabang Jakarta Timur ini, suasananya nyaman banget, cocok buat makan siang bareng keluarga, arisan, atau kumpul-kumpul santai bareng teman-teman. Nah, Macus sudah pada tahu belum? Munique Resto ini adalah bagian dari keluarga besar bumbu Munique yang udah ada sejak tahun 1980-an loh. Jadi, bukan cuma bisa makan enak di restorannya aja, tapi Macus juga bisa bawa rasa Munique ke rumah lewat bumbu siap pakainya Munique. Masak di rumah jadi lebih praktis dan rasanya pasti dijamin autentik. Makasih. Ikutin terus yuk. Macus, tempatnya luas banget. Terus ini kelihatannya asri banget, banyak ijo-ijo pepohonannya. Jadi ini pasti nyaman banget sih. Yuk ikutin terus ya. Nah, Macus, sekarang aku udah lagi ditemenin sama Mas Ale, ya, salah satu perwakilan dari Munique Resto. Halo Mas Ale, Halo. apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Mas. Sehat. Sebelumnya terima kasih banyak loh Mas Ale udah mau nyempetin waktu nih buat ketemu Macus, terus ketemu Macus di rumah juga. Thank you ya Mas Ale. Sama-sama. Nah, Macus, mumpung sekarang aku lagi sama Mas Ale, perwakilannya dari Munique Resto, gimana kalau sekarang mendingan kita tanya-tanya aja Mas Ale supaya kita lebih tahu lagi nih cerita di balik si Munique Resto. Boleh. Boleh ya Mas Ale Boleh ya? banget. Nah, aku penasaran banget nih sama menu paling best seller di Munique Resto ini apa sih dan kenapa? Oh, menu paling best seller ya? Kebetulan kita menyajikan makanan yang cukup varian ya, banyak banget. Tapi untuk yang best seller itu bisa dibilang gurame goreng. Gurame goreng dan gurame bakar. Gurame goreng dan gurame bakar. Gurame goreng dan gurame bakar. Menurut Mas Ale kenapa sih itu jadi best seller gitu? Itu kan gurame tuh dijual di mana-mana banyak ya kan? ya. Apa sih yang bikin ini tuh spesial gitu? Kenapa spesial? Karena kita itu untuk bumbunya sendiri kita racik sendiri. Oke, bumbu Munique itu Bumbu ya? Munique tadi. Salah satunya itu kita racik sendiri, kita olah menurut proses standar yang sesuai, dan kita juga menghadirkan untuk penyajian itu kering, gurih, tapi dalamnya tetap lembut. Oke. Jadi itu yang bikin kayak pengunjung itu nagih gitu. Nagih dan Nagih. makanya itu jadi best seller Jadi best sekarang seller, ya. betul, Wah, benar. aku dengerin Mas Ale ngomong aja nih udah ngebayangin sih, kayak pengen buru-buru nyobain tau gak Macus. Oke, aku lanjut ya. Aku juga penasaran banget nih sama aku denger-dengar kan Munique Resto tuh udah lama nih Mas Ale. Udah berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun Macus, kebayang nggak? Itu lama banget loh. Gimana caranya Munique Resto mempertahankan cita rasanya tuh supaya sama dan autentik gitu? Kita punya prinsip masak untuk keluarga. Jadi untuk bumbunya sendiri itu kita olah sendiri melalui standarisasi yang kita ciptakan. Selain itu, hidangan yang kita sajikan bukan hanya sekedar untuk dinikmatin terus kenyang, tapi juga bisa mengenang momen nostalgianya seperti masakan rumahan. Kalau misalkan ngomongin perjalanan nih Munique Resto ya Mas Ale selama 15 tahun ini, pasti dong banyak banget momen-momen spesial atau menarik gitu kan. Oke. Ada nggak sih satu momen atau cerita yang mungkin bisa di-share ke kita-kita? Salah satu cerita yang menjadi momen menarik oleh para pelanggan, salah satunya adalah ketika datang rombongan dari NTT. Mereka pernah berkomentar bahwa salah satu hidangan bestseller yang kita suguhkan yaitu ikan gurame goreng
yang disandingkan juga dengan kangkung belacan. Mereka menikmati hidangan tersebut, dan kalau mereka mau hadir lagi, mereka bisa menikmati ini di rumah dengan menggunakan bumbu munich yang kita produksi sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin soal tadi kan menu best seller, ya kan? Nah, aku pengen tahu juga mungkin ini kan menunya bervariatif banget nih, Mas Ale. Mungkin ada menu lain yang bikin kebanyakan mungkin customer tuh kangen gitu sampai mereka tuh akhirnya keep coming back ke sini gitu. Ada nggak menu lain selain si gurame ini? Selain gurame ada tadi ya Kangkung belacan. kangkung Atau? belacan, ada gurame bakar, ada juga empal. Yang bikin orang-orang tuh pada datang terus juga Pengen datang empal. terus empal. Karena empal ini juga cocok banget dinikmati dengan nasi hangat sebagai lauk pelengkapnya. Wah, iya benar tuh. Gitu. Wah, setuju sih sama Mas Ale ya kan. Makanan Indonesia itu nggak lengkap kalau nggak pakai nasi, ya Nasi kan? hangat, iya. Nasi hangat, apalagi kalau pulen ya kan, Macus. Oke. Aku nanya terakhir, menurut Mas Ale, ada nggak satu kata atau mungkin satu kalimat lah, beberapa Oke. kata yang bisa menggambarkan Munich Resto ini, apa sih Mas? Untuk Munich Resto sendiri tidak cukup hanya digambarkan dengan satu kata, karena Munich sendiri terdiri dari dua kata singkatan, yaitu mudah dan nikmat. Kita punya prinsip, Munich Resto itu punya prinsip di mana kita dapat menyajikan pengalaman kuliner yang mudah dan nikmat untuk pelanggan. Jadi mudah dicintai dan nikmat untuk dikenang. Wah, kayaknya pokoknya itu cocok buat semua kalangan dong ya Cocok buat semua kedengarannya kalangan. ya. Jadi Nggak kalau- cuma keluarga doang. Ya, nggak cuma Iya. keluarga. Jadi kalau tamu yang pengen hadir lagi bisa datang lagi dan lagi. Oh, oke. Jadi itu filosofi di balik nama Munich Resto. Munich Oke. Resto, mudah dan- Nice. Oh ya Mas Ale, Oke. tadi aku lihat tuh staff-staff di sini, di bajunya tuh ada tulisan My Comfort Indonesian Food. Nah, Oke. itu tuh tagline-nya Munich kah atau apa? Oh, yang ini ya. Ya, Oke, betul. iya. Oke, jadi My Comfort Indonesian Food itu kita itu punya filosofi juga nih di balik kata-kata. Waduh, apa tuh? Itu untuk memberikan kenyamanan Aha. untuk para pelanggan. Jadi buat orang yang menikmati hidangan yang kita suguhkan itu bakalan ingat sama rasa khas Nusantara yang kita sajikan. I see. Oke. Mas Ale, thank you ngobrol-ngobrolnya. Nah, sekarang aku kayaknya udah gak sabar, pengen banget order. Pengen banget nyicipin masakan-masakan dan makanan dari Munich Resto. Menurut Mas Ale, aku order yang mana nih ya? Selain si best seller tadi ya, Boleh yang ini Mana ya? paket D kayaknya. paket D. Oh iya nih, Iya. paket D ini Macus udah ada gurame goreng, ada empal juga yang tadi disebutin ya kan. Terus sambal udang pete, nasi putih. Oke deh, boleh. Oke, boleh. Aku order yang ini aja kalau gitu ya, Oke. Mas Ale ya. Nah, Macus, nih makanannya udah dateng semuanya. Tadi aku order paket B yang isinya tuh ada best seller. Kita cobain yuk sekarang. Nah, ini nasinya, lucu banget, gemes. Dibungkusnya pakai daun pisang. Nasinya anget, terus pulen deh. Oke. Terus ini adalah si gurame gorengnya tadi yang best sellernya mereka. Lihat deh. Dari penampakannya aja udah kelihatan ya, dia tuh digorengnya kering. Terus kita coba nanti buktikan kalau dalamnya adalah lembut atau enggak ya kan. Terus ini best seller yang kedua, tadi kalau kata Mas Ale adalah si empalnya. Ini udah ngebayangin sih aku enak banget dimakan pakai nasi anget-anget ya kan. Yang ketiga ini ada sambal goreng, sambal udang pete. Tapi di dalamnya ada juga telur puyuhnya, terus ada pete. Macus ada yang pada doyan pete nggak sih di rumah? Pasti banyak kan? Terus abis itu yang terakhir ada juga ini asinan Bogor. Nah, di dalam asinan ini tuh ada mangga mudanya, terus ada bengkoang, nanas, sama ini ada ubi. Seger banget nih kayaknya nih Macus nih. Oke, aku mulai makan ya Macus ya. Mari kita makan. Nah, aku tadi udah cuci tangan, jadi mendingan sekarang kita mau langsung makan pakai tangan. Gurame terbang gorengnya, wow. Ini pas aku pegang tuh kayak kering, tapi di dalamnya lihat deh Macus. Kelihatan banget ya, dagingnya tebal dan empuk gini.
Wow. Oke. Guramenya aku cocok pakai sambal merahnya, dan ini sih kalau dari baunya agak-agak kayak sambal terasi, tapi nggak terlalu bau terasi sama sekali. Saya cobain. Itu tuh kering kan digorengnya, tapi tetap berasa gurih. Terus dagingnya itu juga tetap berasa lembut pas kita makan. Apalagi dia disandingin sama sambal merah terasinya. Wah, itu sih best banget dimakan sama nasi yang pulen dan anget. Sekarang aku mau lanjut ke menu best seller mereka yang kedua, si empalnya ini. Lihat deh dari penampakannya aja. Ini tuh udah kayak kelihatannya tuh empuk gitu ya. Terus bumbunya tuh juga meresap bener-bener. Wah, penasaran sih. Langsung aja yuk, Macus, kita cobain. Aku makan. Lumayan interesting, rasanya itu agak sedikit ada hint manisnya, bumbunya medok tapi yang nggak bikin mate gitu. Dan pas aku cobain pakai nasi, mantap, manyus banget. Oke, lanjut aku ke menunya yang ketiga. Ini ada sambal udang pete. Ya kan, jadi di sini dia ada udangnya, terus tapi ada telur puyuhnya juga, terus ada petenya, dan dia disajiin sama sambal ijo. Oke, mari kita coba. Kita cobain udang dan petenya. Ini tuh tadi kalau kata Mas Ale sih nggak termasuk dalam best seller, tapi aku rasa menu ini yang bakalan bikin aku balik lagi ke resto ini. Itu tuh bener-bener berasa apa ya, masakan rumahan, tapi bumbunya tuh kayak ada bedanya, aku nggak ngerti sih. Cuman karena dia bumbunya racik sendiri kali ya, jadi rasanya tuh autentik dan aku auto nambah nasi gara-gara si udang pete itu. Nah, ini dia yang terakhir ya kan, di dalam paketnya itu asinan Bogor. Di dalamnya itu ada ubi, ada nanasnya, ada mangga muda dan bengkoang. Ini kelihatannya seger banget sih nih Macus ya. Kita cobain ya. Asinan Bogornya segar. Buah-buahnya tuh ada ubi, mangga muda, terus ada bengkoangnya juga, sama ada nanasnya. Jadi kebayang nggak sih Macus, itu dari semua buah-buah itu kan seger banget ya. Ditambah dia bikin kuahnya tuh manis, asin, gurih, asam, itu campurannya bener-bener rata. Jadi rasanya tuh nyatu dan seger deh pokoknya. Aku sih suka banget ya. Oke Macus, aku udah cobain semuanya. Sekarang aku ngerti kenapa makannya si gurame goreng dan empal ini jadi menu best seller. Nah, cuman kalau menurut Mas Ale tadi, paling best seller number one-nya itu top number one-nya adalah si gurame goreng ini. Jadi kamu mesti cobain. Terus yang kedua juga ini si empalnya. Nah, tapi menurut aku ini si sambal udang petenya juga nggak kalah enak banget, sumpah. Dan ini semua nggak cuma bisa kamu nikmatin di Monik Restonya aja, tapi karena mereka juga jual bumbu-bumbunya, nah kamu bisa beli bumbu-bumbunya dan kamu bisa masak di rumah sendiri. So, kamu bisa bawa cita rasa masakan legendarisnya si Monik ke rumah deh. Lebih simpel ya kan kalau kita masaknya pakai bumbu jadi Monik. Nah Macus, aku udah selesai makan dan aku puas banget sama semua makanannya. Literally semua makanannya tuh enak-enak banget dan aku beneran berasa ini tuh kayak masakan rumahan, really comfort food, tapi kualitasnya restoran banget karena dia pakai bumbu legendarisnya si Monik itu. Dan kalau kamu makan di sini, aku yakin sih ini bakalan kamu bilang rasanya autentik, nggak pernah kamu coba di tempat-tempat lainnya. Dan Macus, aku nggak bosan-bosan buat ngingetin kalau kamu mau makan makanan apapun, masakan apapun di rumah itu bakalan terasa lebih lezat, lebih nikmat kalau kamu makannya pakai beras yang pulen, putih alami, dan berasal dari beras pilihan kayak beras Maknyus. Thank you ya Macus udah nemenin aku kulineran di Resto Monik ini. Jangan lupa buat di like, share, and subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita kulineran aku yang berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya Macus. Bye-bye.